kecil biar belajar kalau berdoa kita harus lipat tangan ya. Yuk kita mau berdoa tapi kita nyanyi ini dulu sambil nyanyi. Kling klong, ini jari kelingking, manis manis, ini jari manis, teng tong, ini jari tengah, tuk jari telunjuk, oh senang bu, ini ibu jari. Sorry. Semuanya jari tanganku, oh senangnya hatiku, senangnya jari-jariku dapat berdoa. Sekali lagi Rosa. Udah lama ya kita nggak pernah nyanyi ini, lupa jadinya. Kling klong, ini jari kelingking, manis manis, ini jari manis, teng tong, ini jari tengah, tuk jari telunjuk, bibu ini ibu jari, semuanya jari tanganku, oh senangnya hatiku, senangnya jari-jariku dapat berdoa. Kalau berdoa bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Lose pimpin doa, tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh ada di sekolah minggu. Kami sekarang mau memuji Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengikuti ibadah dengan baik dan kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maksudnya tarik nafas dulu. Jangan lupa nafas loh. Ya, kita masih mau nyanyi lagi. Ini lagunya juga sudah lama sekali kita nggak pernah nyanyi. Kita bangkit berdiri lagi. Kita mau ikut. Tuhan Yesus bilang, come and follow me. Kalian mau ikut nggak? Mau ikut Tuhan Yesus nggak? Mau ya? Tuhan Yesus bilang, come and follow me. Tuhan Yesus bilang, ayo kita ke sana, kita ikut ke sana. Tuhan bilang begini, ayo kita lakukan. Ya, kita mau nyanyi ini, udah lama, pasti lupa. Kita ikutin ya. Belajar sambil gerakannya ya. Dah. Ini waktu kita nyanyi ini. Follow me, come 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 follow me. where Jesus lives, for I will go. What Jesus says, oh I will do. what Jesus lives, oh I will go. What Jesus says, oh I will do. Here we go. And Jesus said, come follow me, 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 come follow me.
Masih semangat atau kayaknya lemes ya? Kita main dulu deh kalau gitu. Kita main ya, gini mainnya. Losa akan bilang kalau 1, 2, 3. Hitungan ketiga, kalian tepuk tangan. Kita coba ya. 1, 2, 3. Nah, tepuk tangan. Gitu ya. Coba lagi. 1, 2, 3. Oke. Kalau Losa bilang 1, 2, telur. Nah, enggak boleh tepuk tangan ya. Kalau Losa bilang 3, baru kalian tepuk tangan. Tapi kalau selain angka 3, enggak boleh. Kita coba ya. Tepuk tangan aja atau mau duduk berdiri nih? Kayaknya duduk berdiri deh biar gerak deh ya. Duduk. Kalau Losa bilang 3, berarti kalian berdiri ya. Colin agak geser supaya kameranya nggak kesenggol-senggol. Kita coba. 1, 2, 3. Berdiri aja, berdiri. Nggak usah tepuk tangan. Biar bergerak. Tahu nggak sih? Kalian nggak berasa dingin apa ya? Losa kedinginan loh. Tangan Losa sampai dingin. Makanya bergerak supaya kita nggak kedinginan. Duduk lagi. Ngerti ya? Sisi sudah siap? Jadi agak jarak. Supaya waktu kalian berdiri nggak nyenggol temannya. Coba ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Silakan duduk. Kita coba permainannya. 1, 2, 3. Duduk. Oke, good semuanya. 1, 2, 3. Duduk. Hebat. 1, 2, tomat. Wah, hebat. 1, 2, telur. Wah, hebat semua. 1, 2, 3. Nah, kayaknya gampang ya kalau berdiri, soalnya agak butuh waktu. Oke, sekarang duduk. Kita tepuk tangan. Dengar baik-baik ya. 1, 2, 3. Langsung cepat responnya ya. Tek begitu ya. 1, 2, 3. 1, 2, telur. Nah. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, telur. Nah, hebat. 1, 2, tomat. Wah, hebat semua. Berarti semuanya sekarang sudah konsentrasi ya. Kalau gitu, kita sekarang sudah siap lagi memuji Tuhan. Sudah nggak terlalu dingin kan? Nah, kita mau memuji Tuhan. Nah, ya. Kita mau, bentar, Rosa. Nah, kita mau memuji lagu Tuhan. Lagu ini kayaknya mungkin belum pernah dengar ya. Lagu ini kita mau ingat bahwa kalian, anak-anak, Losa di sini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Tuhan memilih kita untuk kita diselamatkan, kita terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, menebus dosa-dosa kita. Nah, belajar ya. Kita coba lagu ini belajar ya. Kata-katanya bagus sekali. Boleh duduk, tetap duduk. Ya, Losa. Belajar, gampang lagunya, jadi ikutin Losa ya, ikut nyanyi ya. Anak pilihan Tuhan, dipilih untuk diselamatkan dalam anugerah pengampunan, menjadi anak Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, Kau telah tebus dosaku, menanggung hukumanku, dan menyelamatkanku. Yuk, coba ikut nyanyi ya. Ku anak pilihan Tuhan, dipilih untuk diselamatkan dalam anugerah pengampunan, menjadi anak Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah
dosaku, menanggung hukumanku, dan menyelamatkanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji Tuhan, haleluya. Oke, Loso. Nadanya tinggi ya, Loso. Ngos-ngosan juga, tapi nggak apa-apa ya. Kata-katanya bagus. Baik, kita ingat, kita berterima kasih bahwa kalian dan Loso adalah anak-anak yang sudah dipilih Tuhan. Nah, kita masih mau memuji Tuhan. Nah, ya. Nah, kalau ini lagunya lagu lama juga. Wah, hari ini Loso banyak kasih lagu lama. Tapi yang ini mungkin juga banyak yang belum dengar. Tapi yang kalau sekolah pasti tahu ini ya. Di sekolah pasti pernah nyanyiin ini. Nah, kita mau nyanyi percaya dan taat pada Tuhan ya. Yuk, kita berdiri. Ikutin gerakannya ya. Mana Loso Steve ya? Nih, Loso kayaknya menyanyi perlu ada yang menolong ini. Ikutin gerakan orangnya, tapi sambil nyanyi ya. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shines on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Must we trust and obey? Bisa, Loso udah dengar, berarti di sekolah sudah pernah nyanyi. Sweet, sweet, we will sing at His feet, or we walk by His side in the way. What He says we will do, where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Just to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shines on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Just trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Just trust and obey. Good, semuanya boleh duduk. Nah, sebelum persembahan, ada yang mau nyanyi nggak? Tata, yuk. Tata mau nyanyi. Ada yang mau memuji buat Tuhan. Siapa yang mau? Tata. Tata mau nyanyi apa? Maskernya dinaikin dulu, Tata. Tata mau nyanyi apa? Oh, oke. Sini, Tata. Ya, teman-teman, Tata mau memuji Tuhan. Tata mau memuji King Kong badannya. Memuji Tuhan lagu King Kong badannya besar.
Dengar ya semuanya ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Tapi aneh binatang kakinya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay, kasih tepuk tangan dong. Terima kasih, Tata. Ada yang mau memuji Tuhan lagi? Cowoknya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Elora. Elora mau memuji Tuhan. Sini ya, Elora. Elora mau nyanyi apa? Memuji Tuhan apa? Nyanyi apa? Happy ya? Boleh ya. 1, 2, 3. Happy ya, happy ya. Aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan. Cintaku semakin mendalam. Tepuk tangan. Hebat loh, masih kecil berani memuji Tuhan. Siapa lagi? Satu kali lagi. Losa kasih kesempatan. Siapa yang berani memuji Tuhan? Halo? Yang boys. Boysnya kok belum ada ya? Arfi mau nyanyi? Oke. Max, mau nyanyi? Titan. Come on, Titan. Oh. Colin? Ya, nggak ada yang mau. Ya sudah, oke. Yang cewek ada yang mau nyanyi lagi? Barengan boleh deh. Bareng-barengan boleh. Vinia, Lose. Dede mau? Dede sama Shalov dia nyanyi tuh. Oke, Claire. Lose Rani, Claire mau nyanyi. Temenin. Oh, maunya ditemenin, ada teman. Sama Sisi. Yuk. Claire mau nyanyi. Yang bertiga nyanyi yuk. Tunggu ya, Claire. Summer juga yuk. Berempat nyanyi. Ya. Yo, mau nyanyi apa nih? Nah, boleh. Ayo sini. Nyanyi apa yuk? Jepang. Nyanyi apa nih berempat? Aku yang ke Jepang. Nyanyi ke Jepang. Kita nyanyi apa? Jepang. Masnya Happy ya? Aaron yang pegang karena Aaron yang di tengah. Happy ya? Nyanyi happy ya? Nyanyi apa? Happy ya? Jepang. Kenceng ya? Semuanya yuk. 1, 2, 3. Happy ya. Happy ya. Oke, sekarang kita mau persembahan. Persembahannya disiapkan. Sudah dapat kantong persembahannya? Glenn nyanyi. Lupa. Coba Glenn. Glenn sini. Jangan Glenn. Glenn mau nyanyi apa?
41. It says, Jesus Christ is let the weak say I am strong. Let the fool say I am rich because of what the Lord has done for us. Let the weak say I am strong. Let the fool say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Nah, boleh duduk semuanya. Kalau di depannya sempit, di belakang masih lebih lega nih yang mau mundur nih. Oh iya, oke. Buat peliharaan ya. Nah, yang ini agak kosong nih, mundur sedikit. Mundur sedikit ini. Biar nggak kena kameranya. Emil mundur dikit, Emil Emil. mundur sedikit. Emily. Nah. Ya. Kita mau dengar firman, nanti Lose doa persembahannya langsung Lose satuin sama doa firman ya. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Siap. Yuk, Lose kita akan menyanyikan lagu firman Tuhan. Titan, come on, kita mau memuji Tuhan untuk dengar firman Tuhan ya. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita mau siapkan hati kita. Sungguh-sungguh kita memuji Tuhan ya. Yuk kita memuji Tuhan ya. Kepadamu ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Ya, Titan ke belakang dulu ganti masker ya. Yuk, kita mau berdoa ya. Seperti pujian tadi, kita mau dengar firman Tuhan. Ya, mau dengar baik-baik. Kita siapkan hati kita supaya kita mengerti dan makin mengenal Tuhan. Dan Tuhan tolong kita untuk melakukan firman yang kita dengar hari ini. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan pakai untuk pelayanan di gerejamu ini.
Biar nama Tuhan makin dipermuliakan. Dan Tuhan juga berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami bisa mengontrol diri kami untuk tidak bicara sendiri, untuk tidak main sendiri. Tapi kami mau dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Tolong Tuhan, ya Roh Kudus, jamah hati kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Berkati Lose yang akan bercerita, Tuhan yang menolong dan mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah siap ya? Dengar baik-baik ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi juga ya adik-adik yang ada di rumah yang ikut streaming. Oke, Titan. Oke. Sekarang langsung mau bertanya dulu. Siapa anak Tuhan? Tunjuk tangan. Yang enggak tunjuk tangan itu anak siapa? Iblis. Nah, langsung percaya ya. Adik-adik yang di sini semua itu anak Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan itu pasti apa? Dengar-dengaran suara Tuhan. Nah, jadi kalau yang dengar-dengaran suara Tuhan itu pasti duduk diam. Oke? Nah, langsung percaya ini semua anak Tuhan. Titan anak Tuhan bukan? Kalau anak Tuhan harus duduk diam dengar siapa? Firman Tuhan. Kalau udah jalan-jalan itu berarti bukan ya, bukan anak Tuhan. Nah, hari ini Lause mau bercerita. Coba lihat video ini dulu ya. Sweetie, we're not getting a toy right now. Put that down, okay? Put that down. Let's get ready to go bye-bye. Do you need a toy, really? Put that down. I know, but Grandmama's going to get you a toy later. Let's put that down, okay? Oh, my goodness. Really? Let's put that down, now. Put that down, London. Come on, Lily. Let's go, put that down. Put it down. Put it down. Put it down. We'll pick a toy from the front of the store. I know, but we'll get a toy from the front of the store. Look how big London's being. He's such a big boy. And what are you being? A baby. You don't want to be a baby? Well then put your shoes on and let's get ready. Let's go. We're gonna get a jack-o'-lantern. Oke, langsung bertanya, siapa yang pernah begitu? Ayo ngaku, tunjuk tangan. Pernah nggak kalau di mall mau beli mainan anak-anak seperti gini? Siapa? Wah, berarti adik-adik di sini ini semua anak-anak yang baik ya. Nah, coba. Pernah nggak oleh begini? Nangis-nangis di mall? Oh, enggak. Bagus. Adik-adik semua anak yang baik ya. Anak Tuhan. Nah, kenapa dia menangis tadi? Anak-anak itu siapa yang tahu? Coba. Bisa ngerti nggak? Begini, anak tadi itu dia mau beli mainan. Terus papanya bilang apa? Jangan beli lagi. Kenapa? Kenapa nggak mau beli lagi? Karena mainan di rumah sudah banyak. Terus sebentar lagi neneknya mau belikan dia lagi. Terus sebentar lagi udah mau Natal lagi, ada hadiah Natal lagi. Papanya bilang jangan beli lagi. Berarti dia bukan kekurangan dong, tapi mau bertambah, kurang puas. Benar kan?
Nah, kita nggak boleh begitu ya. Nah, kita lihat bangsa Israel begitu juga. Coba kita mulai ya ceritanya. Nah, adik-adik masih ingat nggak ya dengan cerita ini? Ini orang Israel hidup di Mesir selama 430 tahun menjadi budak. Masih ingat ya ceritanya ya? Nah, mereka itu jadi budak itu nengok. Lihat di ini. Ya. Kalau mereka tidak bekerja atau membuat kesalahan, mereka disiksa, dipukul. Mereka kerja berat, mereka ngangkat batu. Mereka menderita sekali. Terus mereka minta tolong kepada siapa? Tuhan. Tuhan menolong mereka enggak? Iya. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir, mereka itu ke ini. Kemana ini? Adik-adik masih ingat? Ya, di samping mereka berkemah di Laut Merah atau Laut Tebrau. Oke? Mereka udah santai di situ. Tiba-tiba, ayo, Titan, dengar dulu. Mereka sudah enak-enak ya. Di tepi pantai ini, tiba-tiba ada apa? Tentara Mesir datang naik kuda. Datang untuk apa? Membawa orang Israel mau kembali menjadi budak di Mesir. Orang Israel itu takut nggak adik-adik? Takut. Terus mereka minta tolong kepada siapa lagi? Kepada Tuhan. Tuhan menolong mereka dengan membelah Laut Merah, Laut Tebrau. Lalu mereka melewati laut. Masih ingat ya cerita ini ya adik-adik ya? Mereka jalan, mereka bawa domba, bawa anak-anak mereka. Oke, mereka menyeberang. Sudah menyeberang, terus tentara Mesir. Saya juga mau ikut. Tetapi waktu lewat itu gimana? Tuhan, kembali airnya dan tentara Mesir itu terkubur. Oke, coba adik-adik lihat ini apa ini? Coba semua. Iya, padang gurun itu ada apa? Iya, enggak apa ada. Kalau kita hidup di sana, mungkin 2-3 hari lagi udah mati. Tapi orang Israel ini bisa hidup di sana berapa lama? 40 tahun. Siapa yang menjaga mereka? Yes, Tuhan. Setelah mereka di gurun pasir itu lebih kurang 2 tahun. Oke? 2 tahun. Lalu Tuhan berkata begini. Hai orang Israel, sudah waktunya kita masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Terus mereka senang nggak? Senang ya. Tetapi Tuhan berkata begini, ketika mau masuk ke tanah Kanaan itu bukan enak-enak gitu ya jalan masuk, harus berperang mengusir penduduk Kanaan. Terus adik-adik terpikir nggak kenapa ya orang Kanaan ini mau diusir atau mau dibunuh sama Tuhan? Siapa tahu? Iya, tapi kenapa? Karena orang Kanaan itu adalah orang yang jahat-jahat semua. Tuhan mau menghukum mereka. Maka Tuhan nggak mau lagi tanah Kanaan kasih ke mereka. Tuhan mau memberi tanah Kanaan ini kepada orang Israel. Ya. Jadi sebelum mereka berperang orang dulu itu Tuhan memesan kepada Musa begini. Musa, coba pilih dulu 12 pengintai untuk masuk ke tanah Kanaan melihat. Sorry. Masuk ke tanah Kanaan untuk melihat apa keadaan di sana. Oke? Nah, ini dipilih.
Setelah itu mereka mengintai dong. Apa? Habis itu mereka pulang. Terus bawa berita apa kepada Musa? Iya. Mereka bilang begini. Ada 10, yang pergi itu berapa orang? 12, tapi yang 10 bilang begini. Wah, Kanaan itu bagus. Subur, buah-buahnya enak. Tetapi orangnya gede-gede, besar. Kami kecil seperti belalang. Kita nggak kuat untuk mau mengusir mereka dan berperang buat mereka. Terus mereka nyebarkan ini berita yang tidak bagus ini ke semua orang Israel. Orang Israel jadi takut. Takut. Kita nggak berani berperang. Mereka pergi ke Musa. Musa, kami tidak mau berperang. Kami takut mereka itu besar-besar orangnya. Sedangkan kita ini semua kecil-kecil. Lalu berarti mereka itu apa? Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Berarti mereka anggap apa? Tuhan itu berbohong. Tuhan pernah berbohong nggak? Ya, mereka lupa kebaikan Tuhan. Mereka dapat hidup di gurun itu karena semua kebaikan Tuhan. Mereka melawan. Sudah tidak percaya pasti melawan. Coba adik-adik. Kalau sudah tidak percaya, kenapa papa mama ngomong apa? Kalau papa mama bilang, belajar nggak mau percaya. Papa mama bilang, kalau nggak belajar nanti besok ujian nggak bisa. Nggak percaya, terus pasti melawan. Oke? Pasti melawan. Ayo duduk dulu, Titan. Pasti melawan. Jadi mereka nggak mau berperang. Tuhan menjadi marah. Tuhan bilang gini, kalian ini semua ya tidak mau berperang, kalian tidak percaya kepada saya, maka kalian dihukum. Hukumannya apa? Tinggal di gurun pasir selama berapa tahun? 40 tahun. Tuhan menghukum mereka. Hanya nanti yang bisa masuk ke tanah Kanaan cuma 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, karena dia yang percaya kepada Tuhan. Habis itu udah dihukum. Orang Israel sudah dihukum 40 tahun tinggal di padang gurun. Terus mereka itu menjadi anak yang baik enggak? Enggak. Mereka itu saling sungut-sungut. Aduh, kami enggak mau lagi tinggal di padang gurun. Kami sudah bosan makan mana itu. Kami tidak mau lagi. Lebih bagus kami balik lagi ke tanah Mesir. Waduh, Tuhan marah enggak? Marah dong. Nah, coba lihat ini lagi. Siapa kalau waktu papa mama kasih makan begini? Coba ngaku. Kenapa Colin? Jangan dong. Nah, ini seperti orang Israel gitu. Tuhan udah kasih makan banyak, tapi dia mereka sungut-sungut. Nah, kita juga begitu. Nah, kalau dikasih makan sama papa mama, enggak mau, kurang enak lah, ginilah. Itu berarti kita tidak menghormati papa mama. Kemarin langsung mama bilang apa? Kita harus menghormati pemimpin yang dipilih Tuhan, bukan? Ya, kemarin ya, minggu lalu ya, langsung mama bilang, jadi kita ini berarti kita sayang sama papa mama dong. Benar nggak? Papa mama bangun pagi-pagi udah masak, benar nggak Summer? Terus kita nggak mau makan. Nggak boleh ya, kita harus makan. Nah, kita kembali. Lihat dulu. Langsung mau tunjukkan kebaikannya. Tuhan itu sama orang Israel. Tengok. Orang Israel itu kalau bangun pagi itu buka kemah. Langsung di depan rumah itu semua ada itu. Namanya apa? Mana. Mereka tinggal pungut. Mereka tinggal pungut aja.
enggak bekerja. Baik nggak Tuhan kasih kepada nama mereka? Baik nggak Queen? Tinggal pungut aja. Mereka nggak bercocok tanam, tinggal pungut. Langsung masak bisa makan. Terus mereka dikasih air. Dikasih air untuk minum. Tadi kan sudah tahu ya di padang gurun nggak ada air ya. Dikasih air. Mereka kepingin makan daging. Tuhan kirim burung puyuh untuk mereka makan. Sampai mereka, aduh ampun udah Tuhan nggak mau makan lagi. Nah, ada lagi. Coba, siapa punya sepatu di sini? Semua orang punya sepatu ya. Sepatunya rusak berapa lama? Setahun, 2 tahun udah rusak ya. 3 tahun. 4 tahun. Tapi Tuhan kasih sepatu ke orang Israel ini luar biasa. 40 tahun nggak rusak. Coba. Nah, 6 tahun. Nah, ini Tuhan kasih 40 tahun orang Israel itu sepatunya nggak rusak. Tuhan pelihara. Kakinya juga nggak bengkak di jalan di pasir di gurun itu yang berbatu-batu juga tidak sakit. Terus bajunya juga Tuhan pelihara nggak usang. Itu Tuhan, kuasa Tuhan. Terus apa lagi? Terus Tuhan menjaga mereka dari binatang-binatang buas. Di gurun pasir itu ada binatang buas loh. Menjaga mereka tidak dimakan oleh binatang buas. Baik nggak Tuhan itu sama orang Israel? Baik ya? Baik ya? Tapi orang Israel nggak puas seperti tadi. Mainan itu. Di rumah sudah banyak mainan tapi nggak puas lagi. Ya, nggak puas lagi. Nah, terakhir lihat itu ada apa? Di lantai itu ada apa? Coba adik-adik lihat dulu. Di lantai itu ada apa? Ular. Coba bayangin. Tuhan melihat, wah ini orang Israel ini udah nakal, ini udah jahat. Udah melawan sama Tuhan. Tuhan kirim ular ini ke dalam kemah-kemah mereka. Kalau ular menggigit apa? Menggigit. Takut mereka. Waduh, menggigit. Digigit ular. Takut nggak? Titan. Ya. Jadi menurut kalian itu Tuhan mau mematikan orang Israel. Oke, duduk dulu Titan. Iya, duduk dulu ya Titan. Oke, langsung duduk dulu ya. Terus ular itu berbisa itu menggigit. Joseph takut enggak sama ular? Takut ya. Dia bisa menggigit gitu. Tapi apakah Tuhan mau mencelakakan mereka? Iya, Jen. Iya. Tidak. Tuhan, tujuannya Tuhan itu apa? Mau orang Israel ini berbalik menjadi anak yang baik. Tahu bahwa mereka sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Apa dosa orang Israel kepada Tuhan? Apa? Tidak. Ya, tidak percaya. Melawan. Memberontak. Itu dosa. Dosa itu sama Tuhan. Kalau tidak percaya berarti anggap Tuhan itu berbohong. Jadi Tuhan supaya mau Israel ini kembali menjadi anak yang baik, Tuhan kirim ular ini ke kemah-kemah itu. Terus mereka sudah sadar, aduh gimana nih, banyak kali ular gitu kan. Mereka tahu, oh ini Tuhan sudah marah. Tuhan sudah marah. Terus Tuhan, kita harus bagaimana? Kita harus cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Mereka bilang ke Musa, Musa, tolong kami sudah tahu kami berbuat salah. Tolong selamat kami dari gigitan ular katanya. Kalau enggak ularnya ini akan ular ini akan menggigit mereka. Terus
Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah umatmu Israel ini supaya lepas dari gigitan ular. Lalu Tuhan menjawab doa Musa, bilang begini, Musa, kamu buatkan ular dari tembaga. Dari ular tembaga, buat apa? Ular dari mana? Aaron, Tuhan suruh Musa buat apa? Ular tembaga. Untuk apa? Katanya gini, ular tembaga itu nanti ditinggikan. Dan siapa orang Israel yang melihat ular tembaga ini dan percaya bukan percaya sama ular tembaga, percaya pada Tuhan, maka mereka akan bebas dari gigitan ular dan akan selamat. Begini Tuhan kata. Oke, jadi begini, dibuatkan ular tembaganya, orang yang datang melihat langsung mau percaya kepada Tuhan, bukan ular ini ya tembaga yang menyembuhkan mereka ya, tapi siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Cuman Tuhan mau mereka taat. Lalu orang Israel itu gimana? Mereka yang sakit-sakit ini semua datang. Melihat ular tembaga itu, ada yang bawa anaknya, ada yang bawa orang tuanya, semua datang melihat. Tapi kalau melihat aja nggak ada guna, harus percaya. Tuhan cuma mau mereka taat. Mau mereka taat, datang melihat ular tembaga itu, maka Tuhan akan memberi kesembuhan. Terus semua hidup. Ada yang mati enggak? Ada. Kenapa? Ada yang bandel. Saya enggak mau lihat. Terus mau kenapa? Saya enggak mau percaya. Nah, orang-orang yang tidak percaya itulah. Orang itu akan apa? Mati atau hidup kalau orang yang tidak percaya itu? Mati. Tapi yang percaya itu hidup. Oke? Nah, Tuhan Yesus pernah berkata begini. Suatu malam ya, Tuhan Yesus berkata kepada seorang tua yang namanya Nikodemus. Nah, Ben bisa baca enggak, Ben? Ada mic-nya enggak? Coba bacain. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Tuhan meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggalkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, apa arti ini? Katanya sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya gini, Yesus bilang, orang waktu Musa menaikkan ular tembaga itu di padang gurun, yang melihatnya akan menjadi sembuh. Demikian juga saya, Anak Manusia nanti akan disalibkan. Dan orang yang percaya kepada saya, bahwa saya bisa menyembuhkan dosa-dosa yang melihat, maka dia akan diselamatkan dan memperoleh hidup kekal. Oke? Sama itu. Mengerti nggak adik-adik? Mengerti nggak, Ben? Mengerti nggak? Kalau maksud Tuhan gini, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa menebus dosa-dosanya, maka kita akan apa? Kita akan dibebaskan dan hidup kekal. Seperti orang kalau melihat orang Israel itu, kalau orang Israel melihat ini ular tembaga, maka mereka akan sembuh dari gigit apa? Ular. Tapi sekarang kita kalau percaya kepada salib Kristus, kita akan bebas dari sakit apa? Dosa. Udah ngerti ya?
Kita lihat dulu kebaikan Tuhan itu sama kita itu apa? Tuhan memberi kita apa? Udara, oksigen. Kita kalau nggak ada oksigen 3-4 menit aja kita tutup hidung ini. 3-4 menit akan apa? Mati. Tuhan memberi udara. Terus air. Nah, kalau nggak minum air bisa mati nggak? Bisa mati. Terus kita bisa mandi. Kalau nggak mandi kita bisa sakit. Bisa untuk mencuci, untuk menanam. Banyak fungsinya air ini. Baik nggak Tuhan? Baik. Tuhan memberi kita matahari. Kalau nggak ada matahari juga tidak bisa hidup. Tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh. Ini Tuhan menciptakan beraneka ragam sayur-sayuran untuk kita makan. Tuhan menciptakan begitu banyak ternak untuk kita makan. Makan untuk kita. Ya, udah dipelihara dimakan. Nanti udah gede dimakan ya, dipotong ya, bawa ke sekolah minggu. Nah, jadi menurut adik-adik Tuhan ini baik enggak? Nah, itu supaya kita bisa hidup ya, adik-adik kalau sudah makan, ada udara supaya satu hari bisa tambah besar. Oh, kemana? Ke Jepang ya? Kemana? Nah, oke. Terus, adik-adik tahu nggak kita kenapa bisa hidup? Nggak, kita ini dalamnya ada roh loh. Tahu nggak? Roh, kita di dalam luar kita ada roh. Nah, Tuhan lebih baik lagi dia kirimkan anaknya Yesus Kristus Juru Selamat supaya kita bisa mendapat hidup apa? Kekal. Apa itu hidup kekal? Rasul sudah pernah katakan itu. Siapa, Ben? Apa itu hidup kekal? Gini. Kalau hidup kekal ini, kita akan nanti hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Ya. Sekali lagi, hidup kekal itu hidup selama-lamanya dengan Yesus. Coba, hidup kekal itu apa? Tahu. Hidup selama-lamanya bersama Yesus. Ya. Hidup selama-lamanya bersama Yesus. Itu Tuhan sudah begitu baik sama kita ya adik-adik ya. Benar nggak? Kasih kita makan, kasih kita hidup. Terus Tuhan mau kita ini kembali kepada dia, hidup kekal bersama dengan dia. Oke, kita sekarang mau berdoa dulu ya. Terus tutup mata, jangan lihat kanan kiri. Nanti kalau suruh dengan hati yang benar-benar dalam hati itu mau apa yang Rasul tanya, langsung tunjuk tangan ya. Oke, tutup mata semua dulu. Tutup mata. Tutup mata semua ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau begitu baik. Telah memberi kami makanan. Memelihara badan kita ini. Dan memberikan kami juru selamat. Yesus Kristus. Supaya saya dapat hidup selama-lamanya. Yang angkat tangan itu benar-benar dari hati sendiri enggak? Ada lihat kanan kiri, oh si Colin angkat tangan, saya juga ada gitu. Enggak ya? Semua tutup mata. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya mau percaya Tuhan Yesus. Supaya dapat hidup kekal
Oke, sampai di sini ceritanya ya. Nah, ayat hafalan minggu ini gampang sekali adik-adik. Coba ya. Ini peragakan dulu ya. Langsung bisa sambil baca ya. Mazmur 121. Mazmur 121 ayat Mazmur 121 ayat 8. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, berdiri. Gampang ya ini nih. 1 2 1 8 1 2 1 8. Coba dulu. 1 2 1 8. Bisa? 1. Oke ya. Oke, Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke. Siapa yang bisa hafal? Nah, bisa. Ayo. Ben, sekali lagi yuk. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Langsung bertanya siapa yang sudah bisa hafal doa Bapak kami. Bagus. Terus siapa lagi? Vinia. Ya. Yang belum harus hafal ya di rumah ya Jasmine ya. Doa Bapak kami. Terus ini Queen juga ya. Aaron ya. Ya, doa Bapak kami. Oke, mari kita mari kita doa. Bapak kami yang di surga. Ayo. Bapa kami yang ada di Tutup mata. surga, dikuduskanlah Namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai di sini ya. Sekolah minggu kita. Sebentar lagi kita beraktivitas. Selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah.